Sidang lanjutan perkara pemalsuan surat jalan dengan terdakwa Joko Chandra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sempat terjadi hambatan dalam sidang yang digelar secara online karena pihak Joko Chandra tidak bisa mendengar jalannya persidangan karena kendala jaringan. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi Joko Chandra. Jaksa pun meminta sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan perkara. Dalam eksepsinya, Joko Chandra menyebut jaksa tidak dapat menguraikan dan membuktikan peran serta cara dirinya dalam pembuatan surat jalan palsu. Sementara itu, jaksa membantah terkait surat dakwaan yang disebut tidak cermat. Jaksa juga menguraikan secara detail peran dan tindak pidana Joko Chandra. Maka jelas bahwa terdakwa secara sadar membutuhkan surat untuk keperluan masuk ke Jakarta. Dan terdakwa mengetahui surat tersebut tidak benar. Misalnya dalam surat keterangan pemeriksaan COVID-19, terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Dan fakta-fakta ini tentunya akan diungkap pada saat pemeriksaan pokok perkaranya. Bahwa oleh karena itu, surat dakwaan yang kami susun tersebut telah cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, Joko Chandra didakwa bersama-sama Anita Dewi Anggraini Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Joko Chandra saat ini berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali yang telah buron sejak 2009. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa Pinangki berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2020 lalu. Dalam sidang ini, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Joko Chandra. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan eksepsi terkait keberatan dengan penetapan tersangka Pinangki tidak berdasar. Jika Pinangki keberatan, maka dapat diajukan pra-peradilan. Jaksa penuntut umum pun meyakini seluruh dakwaan terhadap Pinangki telah memenuhi unsur pasal suap, permufakatan, dan pencucian uang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat alasan keberatan B, dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa karena seluruh keberatan penasihat hukum tidak diterima, maka sidang harus dilanjutkan. Menimbang bahwa karena sidang dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan hingga pada putusan akhir perkara ini. Sebelumnya, kuasa hukum Pinangki meminta majelis hakim menolak dakwaan JPU dan meminta hakim agar jaksa membebaskan Pinangki.